Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tata Dian Selamat Rahayu dan hari ini saya ingin mencapaikan presentasi tentang mengembangkan kompetisi profesional lulusan Universitas Dian Nusantara untuk menanggulangi korupsi, meningkatkan kepemimpinan dan membangun etika profesional yang tinggi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan secara singkat. Universitas Dian Nusantara adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepemimpinan, dan etika profesional yang kuat. Universitas Dian Nusantara terus berinovasi dalam membentuk karakter mahasiswa agar menghadapi tantangan dunia kerja dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Tujuan presentasi ini adalah untuk melihat lebih dalam bagaimana Universitas Dian Nusantara dapat berperan aktif dalam membentuk lulusan yang mampu menanggulangi praktik korupsi, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan membangun etika profesional. Kompetisi lulusan Universitas Dian Nusantara adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan. Kompetisi ini mencakup 7 poin yang akan dijelaskan lebih jauh. Pertama, keahlian spesifik, artinya menguasai di bidang keilmuan secara mendalam dan adaptif. Kedua, integritas iptek, mampu menerapkan ilmu dan teknologi dalam praktik profesional. Tiga, etika dan integritas, mampu menganalisis informasi kompleks dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Keempat, kepemimpinan sosial, memimpin secara bertanggung jawab dan peka terhadap isu sosial. Kelima, kolaborasi dan komunikasi, efektif bekerja dalam tim, multikultural, dan disiplin. Keenam, adaptif dan tangguh, siap menghadapi perubahan dan tantangan di dunia kerja. Terakhir, pembelajaran singkati, menjunjung nilai religius, kemanusiaan, dan etika profesional. Kompetisi berbasis capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa Undira berpedoman ada nilai-nilai agama yang kuat dan rasa hormat yang mendalam terhadap kemanusiaan dan etika dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, baik dalam bidang akademik maupun dalam profesi masa depan. Mereka bertindak dengan integritas, mengikuti aturan, dan menjaga kedisiplinan dalam tindakan sehari-hari. Mahasiswa Undira juga didorong untuk membangun karakter pribadi yang kuat. Mereka berusaha untuk mandiri, menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, dan mengevaluasi kinerja mereka dengan tujuan yang jelas. Selain pertumbuhan individu, mereka memahami nilai kerja tim dan secara efektif berkontribusi pada kolaboratif, baik bekerja dengan orang lain dalam lingkungan profesional maupun terlibat dengan masyarakat dengan cara yang bermakna. Korupsi dan integritas. Kompetisi ini mencakup 4 poin yang akan dijelaskan lebih lanjut. Pertama, korupsi dan dampak pada dunia kerja dan masyarakat. Artinya, korupsi terjadi ketika seorang mensalahgunakan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan cara yang tidak jujur atau ilegal. Bagi mahasiswa, korupsi dapat merusak kepercayaan, memperlanjut kemajuan, dan menciptakan ketidakadilan. Korupsi bukan hanya masalah politik besar, korupsi mempengaruhi kehidupan dan peluang semua orang. Kedua, peran integritas dan mencegah korupsi. Integritas berarti jujur terhadap nilai-nilai, tidak hanya dalam apa yang mereka katakan tetapi juga dalam bagaimana mereka bertindak. Sebagai mahasiswa, integritas terlihat ketika mereka tetap jujur dalam ujian, menghindari plagiarisme, dan bertanggung jawab atas pelajaran mereka. Integritas adalah pertahanan terkuat terhadap korupsi. Ini membantu mereka tetap teguh, bahkan saat ada tekanan untuk berkorupsi. Kedua, tiga, contoh perilaku korup di tempat kerja dan mengapa itu penting. Korupsi tidak selalu terlihat seperti sesuatu yang besar. Korupsi bisa muncul dalam tindakan kecil sehari-hari seperti pertama, mengambil perlengkapan kantor untuk keperluan pribadi. Kedua, memasukkan data kehadiran atau laporan keuangan. Ketiga, menerima hadiah, tips dari klien atau vendor untuk mendapatkan perlakuan khusus. Tindakan ini mungkin terlihat sepele, tetapi dapat merusak reputasi mereka, menurunkan semangat tim, dan bahkan menimbulkan konsekuensi hukum atau pemutusan hubungan kerja. Integritas membantu melindungi nama baik dan masa depan. Keempat, cara tetap setia pada nilai-nilai di universitas dan tempat kerja. Mulai dari membiasakan kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Berani mengatakan tidak saat ada yang mengajak atau tekanan untuk melakukan kecurangan, menjaga transparansi dalam pekerjaan dan terbuka terhadap masukan atau evaluasi, membangun lingkungan belajar dan kerja yang lebih mendukung serta meningkatkan untuk tetap di jalan yang benar. Strategi untuk mencegah korupsi artinya adalah langkah atau cara yang dirancang untuk menghindari terjadinya tindakan korupsi, baik di lingkungan universitas, perusahaan, maupun di masyarakat. Pertama, memahami korupsi dan dampak pada pekerjaan dan masyarakat.
Korupsi terjadi ketika seorang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, biasa dengan melakukan sesuatu yang tidak jujur atau ilegal. Bagi pelajar dan pekerja, korupsi dapat merusak kepercayaan, menghambat kemajuan, dan menciptakan ketidakadilan di manapun mereka berada. Kedua, mengapa integritas penting dalam memerangi korupsi? Integritas berarti tetap setia pada nilai-nilai, bukan hanya mengatakan yang benar, tetapi benar-benar menjalaninya. Sebagai pelajar, kita menunjukkan integritas dan bersikap jujur selama ujian, mengerjakan tugas sendiri, dan bertanggung jawab atas pendidikan kita. Integritas bagaikan kompas batin yang membuat kita tetap pada jalur saat kita tergoda untuk mengambil jalan pintas atau menyerah pada tekanan. Itulah salah satu cara paling ampuh untuk melawan korupsi. Ketiga, contoh korupsi sehari-hari dan mengapa itu penting. Korupsi tidak selalu dramatis atau ketara. Korupsi sering kali muncul dalam pilihan-pilihan kecil sehari-hari seperti membawa pulang perlengkapan alat kantor untuk keperluan pribadi, mengubah lembar atau catatan keuangan, menerima hadiah dari klien sebagai imbalan atas perlakuan khusus. Hal ini mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi sering waktu, hal ini dapat merusak kepercayaan, menyakiti tim, merusak reputasi, dan bahkan membuat terlibat dalam masalah hukum. Keempat, tetap setia pada nilai-nilai. Berlatih jujur dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil setiap hari. Jangan takut untuk mengatakan tidak saat seseorang mencoba melibatkan Anda dalam sesuatu yang meragukan. Jaga transportasi pekerjaan, bersikap terbuka terhadap masukan, dan bersedia bertanggung jawab. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang peduli untuk melakukan hal yang benar dan saling mendukung dalam menjaga etika. Kemampuan berkomunikasi yang efektif artinya adalah kemampuan seseorang memimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengolah anggota tim secara efisien agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. 1. Pentingnya komunikasi di dunia profesional. Komunikasi yang jelas dan efektif meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan kepuasan kerja. Kesalahpahaman dapat menyebabkan konflik dan penurunan kinerja dikarenakan komunikasi yang tidak baik. 2. Jenis komunikasi ada verbal dan non-verbal. Verbal, kata-kata yang diucapkan atau ditulis langsung seseorang, sedangkan non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan gestur. Keduanya saling melengkapi dalam menyampaikan pesan secara utuh. Ketiga, teknik komunikasi efektif. Mendengarkan aktif, artinya fokus penuh pada pembicaraan, menunjukkan empati. Umpan balik, memberi respon yang membangun, bukan menghakimi seseorang. Mengelola konflik, komunikasi terbuka dan solusi bersama. Keempat, dapat komunikasi terhadap tim dan keputusan. Komunikasi yang baik memperkuat kepercayaan dan kerjasama tim, membantu pengambilan keputusan yang secara tepat dan cepat. Kepemimpinan yang efektif dalam tim, yang berarti seseorang pemimpin mampu membimbing timnya untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mencapai tujuan bersama dengan cara positif dan produktif. Tujuan kepemimpinan dalam tim mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, menjadi pengarah, motivator, dan fasilitator dalam proses kerja tim. Pemeran pemimpin dalam tim mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan visi dan arahan dengan jelas, memberi motivasi, mendorong semangat kerja dan rasa memiliki, membangun kepercayaan dan kerjasama antara anggota. Kepemimpinan partisipasif artinya mendengarkan ide, masukan dari anggota tim, memberi ruang untuk berkembang dan berkontribusi, dan meningkatkan rasa tanggung jawab keterlibatan dalam tim. 4. Contoh kepemimpinan sukses. Beberapa contoh seperti: pertama, pemimpin proyek yang berhasil menyatukan tim di lintas fungsi. Kedua, mengelola konflik dengan bijak dan menjaga dinamika tim tetap positif. Ketiga, mencapai target proyek dengan efisien dan semangat kerja tinggi. Profesionalisme dalam dunia kerja. Pertama, profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Ialah sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pekerjaan, termasuk cara berpakaian, bicara, dan bersikap di lingkungan kerja. Kedua, disiplin dan standar kerja. Datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai tenggat, dan menjaga kualitas kerja. Menunjukkan konsistensi dan tanggung jawab. 3. Tanggung jawab dan dalam pekerjaan. Menyadari bahwa hasil kerja mempengaruhi tim dan organisasi. Dan bertanggung jawab atas tugas sendiri, siap membantu rekan kerja. Keempat, etika dan integritas. Bertindak jujur, adil, dan menghormati aturan. Dan menjaga kepercayaan rekan kerja, atasan, dan klien. Adaptasi terhadap perubahan. Artinya kemampuan seseorang atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru, tantangan, atau kondisi yang berubah, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Perubahan cepat di dunia kerja. Munculnya teknologi baru seperti AI dan otomatis. Perubahan tren industri dan cara kerja. Pergeseran budaya kerja menuju kolaborasi dan fleksibilitas. Pentingnya kemampuan beradaptasi. Dunia kerja terus berubah. Lulusan harus
Dunia kerja terus berubah, lulusan harus siap menghadapi ketidakpastian. Adaptasi membantu tetap relevan. Pentingnya kemampuan beradaptasi. Dunia kerja terus berubah, lulusan harus siap menghadapi ketidakpastian. Adaptasi membantu dan tetap relevan dan kompetitif. Meningkatkan kemampuan problem solving dan komunikasi lintas budaya. Strategi adaptasi. Belajar terus-menerus, mengikuti pelatihan, kursus online, dan membaca tren terbaru. Terbuka terhadap ide baru, menerima masukan, mencoba pendekatan yang berbeda. Berinovasi, menciptakan solusi kreatif untuk tantangan baru. Contoh perubahan dan cara menghadapinya. Perusahaan beralih dari kita, solusi, belajar software baru. Tim kerja multinasional, solusinya, belajar komunikasi lintas budaya. Perubahan struktur organisasi, solusinya fleksibel dan proaktif. Menghargai kearifan lokal di dunia kerja. Berarti mengakui, menghormati, dan menerapkan nilai-nilai budaya tradisi kebijaksanaan yang berasal dari masyarakat setempat dan lingkungan profesional. Apa itu kearifan lokal? Nilai, norma, dan tradisi yang berkembang di masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya. Penting dalam dunia profesional. Menumbuhkan rasa saling menghargai dalam lingkungan kerja yang beraneka ragam, menciptakan suasana kerja yang inklusif dan harmonis. Integritas dalam praktik kerja. Gunakan nilai lokal sebagai dasar dan pengambilan keputusan. Terapkan prinsip-prinsip lokal seperti gotong royong, musyawarah, atau saling menghormati. Contoh penerapan. Menghormati adat istiadat saat bekerja di daerah tertentu. Menerapkan nilai-nilai lokal kepada tim internasional sebagai bentuk. Contoh penerapan. Menghormati adat istiadat saat bekerja di daerah tertentu. Memperkenalkan nilai-nilai lokal kepada tim internasional sebagai bentuk edukasi dan penghargaan budaya. Baiklah teman-teman, kita telah sampai di penghujung presentasi ini. Mari kita simpulkan inti pembahasan ini secara singkat dan padat. Pertama, integritas dan etika adalah fondasi utama dalam membentuk karir profesional yang bersih, sukses, dan berkelanjutan. Kedua, mahasiswa Undira perlu menguasai kepemimpinan yang baik, komunikasi yang efektif, dan kemampuan beradaptasi agar menghadapi tantangan dunia kerja. Tiga, sebagai lulusan Undira, diharapkan mampu menjaga dan menerapkan nilai-nilai religius, kemanusiaan, dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan. Keempat, jadilah profesional yang disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama dalam tim, dan peka terhadap isu sosial dan budaya, demi menciptakan lingkungan kerja yang positif dan bersaing. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.